Beberapa gereja kita dapati sampai hari ini, bahkan sampai muncul sebuah konten dari Profesor Dr. Stephen Tong. Kalau kita belajar ini tentang amanat agung dan hukum kasih, Tuhan mengajarkan paling tidak ada 5 hal yang perlu gereja atau kita kerjakan untuk bisa selalu menyenangkan Tuhan. Saya nggak mau bahas semuanya, saya akan bahas yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama adalah kita dipanggil, kita ada untuk memenuhi tujuan-tujuan Bapa. Yang pertama adalah ibadah. Karena itu ayatnya berkata gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Ayat yang lain berkata, ditambahi dengan segenap kekuatanmu. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Lewat 4 hal ini. Jadi pastikan waktu kita datang, kita sudah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Sebagai ekspresi bahwa kita mengasihi Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan, ayatnya berkata gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan bahas yang kedua ini dan yang keempat. Yang ketiga adalah penginjilan. Jadikan semua bangsa muridku. Yang keempat adalah persekutuan. Membentuk komunitas orang-orang percaya yang kuat, yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Yang kelima adalah pemuritan. Membantu orang atau jemaat yang kita layani menjadi pemimpin-pemimpin baru yang akan menggerakkan gereja ini untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaannya adalah, waktu kita tahu bahwa tujuan dan mimpi Tuhan buat kita sebagai gereja dan sebagai umat Tuhan, masih mau saya lanjutkan khotbah saya? Oke. Karena kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana kita hidup sebagai keluarga kerajaan Allah. Kita akan fokus kepada 2 tujuan utama yang Tuhan berikan pada gereja. Yang kedua adalah pelayanan, dan yang keempat adalah persekutuan. Mari kita baca Alkitab kita di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Kita akan baca sama-sama, oke? Sudah siap? Baca dengan suara yang bisa didengar dan yang membangkitkan iman. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Siap-siap dengarkan firman ini. Berdoa dalam hati, kita bisa menghidupinya sebagai keluarga kerajaan Allah. Karena harus ada daging yang dikorbankan, ada harga diri yang harus diserahkan, ada penyerahan hak yang harus kita persembahkan di hadapan Bapa di surga. Pertanyaannya, masih siap dengerin firman ini? Karena waktu kita dengar firman ini dan tidak menghidupinya, maka kita akan jadi seperti orang-orang yang dikatakan Tuhan sebagai anak-anak yang tidak taat. Dan hanya berkata, ya Tuhan aku siap. Namun gak pernah lakukan. Lebih baik kita berkata, enggak Tuhan saya gak mau. Namun karena kesadaran hatinya, karena kasihnya kepada Bapaknya, ia akhirnya melakukan juga. Jauh lebih baik daripada kita berkata, ya
Aku siap. Lalu kita tidak melakukannya. Karena itu, buat setiap yang siap, dengarkan baik-baik firman ini. Yang tidak, tutup telinganya. Oke, hal yang pertama, saya mau coba simpulkan dari ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini berbicara tentang jemaat mula-mula. Waktu Petrus berkhotbah, ini pertanyaan yang luar biasa. 3.000 jiwa bertobat. Petrus yang sama yang sedang menyangkal, yang sudah menyangkal Yesus. Petrus yang mencoba menghalang-halangi karya Tuhan yang dahsyat untuk menyelamatkan manusia. Petrus yang tegar tengkuk, Petrus yang keras, sekarang jadi pengkhotbah yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Karena ia memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Waktu murid-murid dibaptis, perkataan Petrus mulai berubah. Setiap perkataan yang dikeluarkannya menjamah setiap hati, membawa orang kepada Kristus. Hidupnya berubah. Yang pertama, dari apa yang Petrus kerjakan, banyak murid-murid menjadi percaya dan dibaptis. Dan mereka mulai hidup dengan cara kehidupan keluarga Allah. Kita baca di kitab tadi, yang pertama adalah mereka saling mendoakan. Pertanyaannya, sudah siap belum kita saling mendoakan satu sama lain? Beban yang teman-teman, beban yang Bapak Ibu bawa di tempat ini, beban yang Bapak Ibu alami, jangan jadikan itu sebagai topik, trending topik di gereja, sehingga orang lain perlu tahu apa yang Bapak Ibu alami. Cukup doakan mereka, saling doakan, bawa pergumulan mereka, dukung mereka. Itu bagian dari pelayanan kasih. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, yang berharga, yang dibutuhkan secara daging, namun secara roh itu akan sangat mensupportnya. Karena itu jauh lebih baik waktu kita dengar sesuatu, keep disimpan, larinya bukan ke sesama kita, sehingga orang lain mulai berbisik-bisik tentang keburukan dan kejelekan, tentang hal-hal yang dialaminya, yang membuat dia malu. Namun bawa di hadapan Tuhan, doakan. Karena sebagai keluarga kerajaan Allah, kita harus menyimpan banyak dosa dan banyak kesalahan. Orang lain salah, simpan aja. Buang sampai ke Tuhan. Ya, selesai. Itu terus yang perlu kita kerjakan sehingga setiap hari kita didapati Tuhan benar, tidak bercelah. Waktu kita nyanyi, selidiki aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Tuhan lihat, kau benar anakku. Gak ada rasa pahit, gak ada rasa dengkel. Gak ada hal-hal yang buruk yang kau mau sebarkan ke orang lain. Ada hal-hal yang baik yang siap engkau tabur kepada orang lain. That's good. Saling mendoakan. Berapa banyak dari setiap kita tanyain, gimana kabarnya sekarang? Ada nggak sesuatu yang bisa saya doakan? Teman-teman, oke. Bapak Ibu jangan tidak percaya keluarganya. Setiap keluarga pasti support dan dukung, benar. Jadi ungkapkan aja. Dan sebagai seorang yang dipercayai, jangan juga tidak bisa dipercayai. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ya. Kata jangan bilang siapa-siapa diikutkan dalam perbendaharaan curhatnya. Lalu curhat tentang orang itu kepada orang lain, termasuk kata ini, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, ke orang lain lagi bilang, jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya semua pada nggak bilang siapa-siapa, tapi pada tahu. Waktu lihat orang itu semua pada ngeliatin. Yang merasa gelisah, kenapa ya orang ini pada ngeliatin? Karena ada yang tersembunyi yang dirasakannya dalam hatinya. Lebih baik Ibu bisa saya doakan, kita doain sama-sama, kita support sama-sama. Udah, selesai ya Bu? Oke. Saling mendoakan. Ada waktu ya? Kita mau praktek ya. Karena saya di anak-anak muda tidak pernah doain anak-anak muda yang saya layani. Saya ngajari mereka untuk deklarasi iman, deklarasi kebenaran buat mereka. Kalau mau berkat, mau apapun, saya nggak doa,
Saya cuma minta teman-teman yang saya layani itu deklarasi iman. Hari ini hal yang sama, yuk sama-sama berdoa. Oke? Kita tutup mata sebentar, yang tahu beban sesamanya, bahwa itu dalam doa di hadapan Bapa. Bisa, bukan keluarga ya, keluarga ada di rumah, tapi teman-teman. Atau yang ada yang ingin didoakan, nanti bisa maju, biar Bu Gembala yang bersafaat untuk Bapak Ibu. Oke? Kita ambil waktu sebentar, kita berdoa 1 menit di hadapan Tuhan. Percaya doa-doa kita akan didengar Tuhan. Doa bukan untuk pribadi kita, tetapi buat jemaat sekalian. Jika Bapak Ibu masih belum tahu beban doa jemaat, tanya, ada nggak sesuatu yang saya bisa bawa di hadapan Tuhan? Oke? Dan siap berdoa? Oke? Dan siap berdoa ya? Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, mari dengar syafaat kami ya Bapa. Dengar syafaat kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Setiap doa yang kami naikkan, Bapa berkata, ia tampung dalam kiblat. Tidak ada satupun doa yang terlewat. Jawaban atas setiap doa itu pasti. Bapak Ibu tinggal tunggu waktunya doa itu digenapi atas hidup. Alkitab mencatat apa yang kau doakan, apa yang kau minta, kau akan menerima. Dengan cara inilah Bapa dipermuliakan. Waktu ia memberikan apa yang Bapak Ibu minta hari ini. Saya berdoa terus bahwa gereja ini bertumbuh mengalami Tuhan dan pekerjaan Roh-Mu di tempat ini. Pekerjaan firman terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, setiap doa kami tahu membumbung tinggi di hadapan Bapa. Dan kami tahu malaikat membawa berkat Tuhan dan jawaban Tuhan itu turun. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita di tempat ini akan mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu, sehingga engkau layak Tuhan jadikan rumah doa segala bangsa. Tidak hanya buat setiap jemaat di tempat ini. Apa yang keluar dari doa syafaatmu, Tuhan berkenan dan Tuhan jawab. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan lanjutkan. Yang kedua yang perlu kita kerjakan sebagai keluarga kerajaan Allah dari ayat yang kita baca adalah saling memberkati. Mereka memecah-mecahkan apa yang jadi miliknya buat orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari setiap kita saling memberkati? Saya tahu saya nggak punya banyak hal yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang saya layani. Namun apa yang saya punya saya berikan. Hari ini buat orang-orang muda yang saya layani, saya berikan mereka les bahasa Inggris gratis sampai bisa. Saya menyediakan waktu buat mereka untuk mereka bisa mengupgrade diri. Saya temani mereka waktu mereka usaha, jalankan usaha. Saya support mereka karena itu yang bisa saya kerjakan. Memberikan, saling memberkati. Mungkin hanya sekedar waktu 5 menit, cuma datang, dengerin, lalu kita doakan sudah cukup. Kita datang kepada orang yang sakit, gak bawa apa-apa, jangan dirasani. Gak apa-apa, karena itu seringkali jadi penghalang kita orang-orang percaya. Kalau gak bawa apa-apa, berupa materi atau sesuatu, kita mau sih doakan, tapi gak mau datang jenguk. Padahal, saya mau tanya, waktu Bapak Ibu sakit atau mengalami keadaan yang buruk, yang Bapak Ibu nantikan adalah uangnya atau support dukungan spiritual dari saudara-saudara kita. Siapa? Doa ya? Setuju ya? Setuju ya? Hari ini, waktu kita tahu dan dengar, ada saudara kita sakit, datang gak bawa apa-apa, jangan dirasani. Datang ke sini gak bawa apa-apa. Jangan. Tapi yang punya sesuatu, kasih. Kita yang datang gak bawa apa-apa, kasih. Motivasi, kekuatan, doa. Kita yang punya,
Walaupun sakit, kasih, bawa itu Bu, nggak apa-apa, bawa pulang. Saling memberkati. Apa yang orang lain nggak punya, kita punya, ya udah deh berbagi. Apa yang orang lain punya, kita nggak punya, yuk sama-sama. Kehidupan jemaat seperti ini yang membuat orang lain melihat, wow, orang-orang Kristen itu luar biasa. Bukan lagi pada fokus pada tujuan-tujuan pribadinya, nggak lagi, tapi pada tujuan bagaimana Tuhan dimuliakan. Waktu kita guyub, rukun, sehati, sepikir, orang lain akan Tuhan bawa untuk mengenal siapa Yesus yang kita ikuti. Oke? Mulai berkati, saling memberkati. Lewat apa? Kita punya perkataan hikmat, ya berkati dengan perkataan hikmat. Kita punya waktu, udah kasih waktu kita. Saling memberkati. Mereka secara bergilir memecah-mecahkan. Alkitab tidak memberitahu bahwa mereka memecah-mecahkan itu di rumah yang punya. Tapi mereka sehati secara bergiliran. Punya nggak punya datang ke tempat itu ya bawa sesuatu. Yuk kita bagi, saya punya ini loh. Datang ke rumah yang satu, orang itu nggak punya. Hanya sediakan air mineral. Kita yang punya datang, bawa. Ini kehidupan jemaat mula-mula. Mereka nggak lagi pusingkan milikku, milikmu. Tapi mereka hidup sebagai keluarga kerajaan Allah. Waktu salah satu dari keluarga kita ada dalam kekurangan, maka yang jadi sorotan bukan lagi keluarga itu, tapi kita. Karena kita termasuk jadi keluarga kerajaan Allah. Saya nggak punya materi yang banyak dan berlebih. Kalau ada kita kasih. Kalau nggak ada, yang saya punya. Ada sekolah anak-anak raja. Ya udah deh. Ada orang yang nggak punya mau sekolah di tempat kami. Masa kita harus kerja? Enggak, ya udah masuk aja yang penting. Karena tujuan dan visi awal kami ada anak-anak raja adalah gitu. Udah masuk aja, nggak usah pikirin. Yang salah bukan anaknya, ya kan? Yang salah adalah papa mamanya. Jadi anaknya harus di cover. Orang tuanya nggak ngurusin, terserah. Harus di cover, selamatkan. Sempat suatu kali kami harus memaksa pindah anak-anak yang sekolah tidak sekolah Kristen. Dah, pindah aja, masuk sekolah anak-anak raja. Loh, saya sudah bayar uang pangkal, saya udah nggak usah pusingin. Kamu bayar berapa di sana? Bayar segini, udah masuk sekolah anak-anak raja. Tujuannya adalah kami punya. Kami mau bawa mereka ngalami Kristus sejak muda. Sejak anak-anak. Yang bisa kami kasih ya kayak gitu. Oke. Apa yang Bapak Ibu punya? Yuk saling memberkati. Itu ciri hidup sebagai keluarga Allah. Oke. Hari ini kalau Bapak Ibu tahu, saya sering kali pergi pakai sepeda motor kemana-mana. Dan dengan merek berbeda-beda. Bukan punya saya nggak punya. Tapi ada orang yang punya lebih, kami pakai, boleh. Nyele. Kami pakai. Pakainya nggak hanya sebentar, sepanjang pelayanan dan sebisa kita pakai. Kemarin kami pakai mulai dari jam 5 sampai jam 11 malam. Jangan dirasani, nggak tahu diri, sudah pinjam, nggak dibalikin cepet-cepet. Berbagi punya, nggak dipakai, udah. Kita punya beberapa rupiah, ya kita kasih bensinnya, gitu ya. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Oke, itu namanya hidup saling memberkati. Oke, Bapak Ibu di tempat ini mulai berpikir bahwa yuk, apa sih yang saya bisa kerjakan untuk bisa saling memberkati? Nah, ayo kita kumpulin, yuk kita berkati. Ada orang yang kesulitan dana keuangan, yuk kita tabur yuk untuk dia berkati bersama-sama. Gak berat kok. Kalau 100.000 per bulan, masing-masing Rp1.000 sudah lebih. Rp10.000 kali 30 jadi 300. Satu kali nabur 3 bulan anaknya bisa sekolah. Misalnya kalau mau jadi orang tua asuh untuk
anak-anak raja misalnya ya. Ini promo ya. Untuk mau jadi orang tua asuh, saya mau nabur deh. Jadi supaya bisa selamatin banyak orang yang sekolah seperti itu, udah saya punya uang. Yaudah saya mau tabur ini. Ya udah, sampai pernah suatu kali saya harus mengutin sampahnya orang tua. Yang nggak bisa bayar pakai uang, punyanya sampah, ya udah bayar pakai sampahnya. Kita timbangin, kita kumpulin, kita jual. Bapak Bu Puji tahu rumahnya penuh dengan sampah dan seperti itu. Oke. Ya, saling memberkati. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir kita baca karena ayat ini luar biasa buat kita. Yuk, baca ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang ke-44. Kita baca. Ya, kita baca semua yuk. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. Mau hidup sebagai keluarga kerajaan Allah? Yakin Bu? Berat loh ini. Kepunyaan bersama. Ini yang saya bilang melepaskan hak. Apa yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu gak boleh lagi bilang itu punyaku. Itu berkat buat hidupku. Waktu kita mau hidup sebagai keluarga kerajaan Allah, berkat itu milik bersama. Alkitab yang bilang, milik bersama. Bahkan mereka bisa saling bergantian menjual miliknya untuk memenuhi kehidupan jemaat-jemaat yang kekurangan. Hello, sudah siap hidup sebagai keluarga kerajaan Allah? Tapi kalau didapati orang-orang yang murah hati, saya ingetin ya, jangan dimanfaatkan. Karena orang-orang Kristen ini sangat gampang sekali dimanfaatkan. Tuhan ajaran kita untuk selalu berbuat baik, benar kan? Namun ada orang-orang yang gak mengerti cara berterima kasih dengan kebaikan kita. Terus saja mengandalkan kebaikan kita, menanti-nantikan kebaikan kita, tanpa orang itu melakukan sesuatu. Alkitab mencatat, mereka tidak hanya memecah-mecah roti, tapi mereka mensupportnya ya. Mereka bersehati dalam persekutuan. Artinya adalah mereka saling bangun. Jangan dimanfaatkan kalau ada orang-orang baik di tempat ini. Mereka lakukan sesuatu dengan tulus buat Bapak Ibu. Jangan dimanfaatkan ketulusannya. Sehingga kita menggantungkan dari belas kasihan seseorang atau beberapa orang. Karena itu ada yang bilang, jangan selalu kasih umpannya, kasih kailnya. Supaya ia bisa belajar bagaimana ia mencari sesuatu. Supaya sesuatu yang dia dapat bisa diberkati, memberkati orang lain. Oke. Lebih dalam saya sampaikan, hidup sebagai keluarga kerajaan Allah harus melepaskan hak. Apa yang Bapak Ibu punya hari ini, saya memberitahu itu bukan milik Bapak Ibu, milik bersama. Kecuali Bapak Ibu melepaskan diri dari kehidupan keluarga kerajaan Allah. Engkau bisa berkata bahwa ya itu punyaku, punya bersama adalah ini. Ya. Milik bersama. Ini sangat susah sekali dikerjakan kalau tidak punya penyerahan diri di hadapan Tuhan dan tidak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Oke, beberapa gereja kita dapati sampai hari ini, bahkan sampai muncul sebuah konten dari Profesor Dr. Stephen Tong. Oke, mengklaim bahwa apa yang mereka punya, gereja punya, bukan lagi kepunyaan bersama. Tapi kepunyaan pribadi. Benar apa benar? Banyak gereja yang hancur karena ini. Masih gak mau lakukan penyerahan. Apa yang sudah dirintisnya bertahun-tahun, membuatnya punya keinginan untuk rakus, serakah. Kalau dari kecil, dari gereja nggak punya apa-apa, kita bilangnya kita milik bersama.
Waktu gereja sudah bertumbuh megah, sudah nggak lagi jadi milik bersama, jadi miliknya pribadi. Benar apa benar? Benar ya? Hari ini waktu kita mau hidup, maka nggak ada stigma itu. Dan kita bisa bilang enggak. Apa yang disampaikan Stephen Tong tidak. Hari ini saya tahu ada banyak orang di tempat ini yang sudah nabur sesuatu buat gereja ini. Benar? Masihkah kita ngungkit-ngungkit, itu loh punyaku, ini pemberianku, ini bass ini dibeliin siapa, gitar ini beliin siapa, ada yang masih kayak gitu? Nggak ada ya? Masih diungkit-ungkit, kalau nggak tak belikan, sumuk terus atau apapun deh, nggak tahu. Nggak bisa punya alat musik seperti ini. Itu masih belum penyerahan hak. Kalau sudah ada di gereja berarti milik bersama. Kalau gereja ini dijual, misalnya dijual, terus uangnya kemana? Bersama, bener ya? Karena saya dengar dan miris sekali ada seorang pendeta lakukan tugas pelayanan, gerejanya dijual, terutama dijual oleh anaknya. Terutama dijual oleh anaknya. Karena nggak punya hati untuk melayani jemaat Tuhan, dijual aja deh. Udah nggak ada gereja-gerejaan. Bener loh, ini terjadi loh. Dijual, uangnya jadi miliknya bersama? Enggak, milik pribadi. Nah gimana? Apa yang sudah kita kerjakan, serukan bersama-sama. Ayo bertumbuh bersama-sama. Apa yang kita punya bersama. Kalau masih kecil ya. Tapi kalau sudah naik, no. Tapi kalau mau hidup sebagai keluarga kerajaan Allah, milik bersama. Apa yang sudah kita tabur tempat ini, sudah jangan diakui lagi sebagai miliknya. Waktu nggak enak dengan gereja, barang-barangnya diambil semua. Diambil semua dibawa pulang. Itu dulu persembahanku, nggak boleh. Sudah relain, penyerahan diri. Itu namanya kita punya sesuatu yang kita miliki bersama-sama. Hari ini, kalau Bapak Ibu rindu hidup sebagai keluarga kerajaan Allah, maka yang pertama adalah saling berdoa. Saling memberkati. Yang ketiga adalah saling melepas hak. Ini aset bersama. Bukan aset perintis gereja. Penetua-penetua gereja. Jemaat-jemaat yang nabur. Donatur-donatur yang kasih banyak. Sehingga mereka bisa berkuasa atas apapun di gereja. Masih ada ini. Di tempat lain saya masih dengar itu. Tapi milik bersama. Sehingga waktu kita selesai melakukan tugas pelayanan kita sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, ditempatkan Tuhan di tempat lain, udah legowo. Karena tugas kita di tempat ini sudah selesai. Waktunya kita bangun di tempat yang lain. Ada sebuah pendeta yang luar biasa namanya Rick Warren. Pernah dengar nama ini? Rick Warren. Nah ya, membangun sebuah gereja kecil memulainya dengan 200 orang. Sampai akhirnya tahun 2022 bertumbuh menjadi 2000 orang. Karena kesehatannya, pendeta ini mengundurkan diri dan menyerahkan penggembalaannya kepada anak-anak muda. Namanya adalah Andy Wood. Dengan rangkaian seleksi, dengan pergumulan berat kepada siapa Tuhan mau serahkan, sampai akhirnya ia jatuh pada orang itu. Orang luar biasa, punya jemaat 200 orang. Dan dia bernasar, karena dia adalah penulis buku dan royaltinya cukup besar. Apa yang diberikan gereja kepada Rick Warren, dikembalikan lagi kepada gereja. Ia melepaskan haknya. Apa yang dia bangun, itu punyanya Tuhan. Hari ini hal yang sama. Jangan ungkit-ungkit berapapun yang Bapak Ibu sudah tabur di tempat ini. Untuk perkembangan gereja tempat ini. Itu punyanya Tuhan. Ada berkat sendiri yang Tuhan pasti sediakan. Oke? Tuhan Yesus